reformasi. Kalau belum dengerin cermati, cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati. Jangan bilang tahu reformasi kalau belum dengerin cermati. Cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati. Reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Cermati, cerita reformasi terkini. Hanya dicermati. Benar nggak kru kayak gitu? Keprok dulu dong. Kawan pajak, di podcast Cermati kita selalu membahas topik yang seru banget. Karena itu buat kawan pajak yang ketinggalan episode pertama dan kedua bisa langsung akses di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Karena di episode ketiga ini kita akan membahas topik yang nggak kalah seru, nggak kalah viral. Apakah itu? Kita akan lihat nanti bersama saya, Delviana Primasinta. Hanya dicermati. Kawan pajak, 19 Juli 2022. Penerapan penggunaan NIK sebagai NPWP telah diresmikan. Inovasi perubahan ini mendapat sambutan, namun tidak sedikit yang kebingungan. Tapi kawan pajak, nggak usah bingung lagi karena di studio 1 lantai 16 sudah hadir bersama kita staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum Bapak Iwan Juniardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Iwan, apa kabar Pak? Halo Delvi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Oh ya, amin. Berdoa dulu. Pak, kita mau ngobrolin kali ini tentang NIK yang menjadi NPWP nih Pak. Ya. Kan lagi seru banget nih dibahas di mana-mana ya Pak ya? Seru. Karena ini merupakan hal yang baru di Indonesia. Meskipun di berbagai negara, di beberapa negara berkembang kita tahu sudah diterapkan single identity number ya Pak. Ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu, kita pengen tahu dulu nih Pak, ada cerita apa sih yang melatar belakangi penggunaan NIK sebagai NPWP ini? Oh gini, kan sebetulnya kalau bicara pajak ini kan masyarakat ini seolah-olah wah pajak ini susah, pajak ini ribet ditambah dengan administrasi gitu ya. Itu satu. Kedua juga kan data kita ini pajak ini kan self assessment ya. Self assessment itu berarti kalau kita selalu percaya bahwa wajib pajak benar kecuali kalau ada data meyakinkan bahwa wajib pajak salah. Nah, kombinasi ini sebetulnya yang melatar belakangi kenapa sih sebetulnya NIK dijadikan NPWP.
Pertama ya tadi untuk masyarakat sendiri, kok mau bayar pajak aja kok ribet, harus punya NPWP dulu, harus administrasinya dulu kan gitu ya. Nah sehingga dengan adanya seperti itu ya otomatis oh iya ya kita persederhanakan saja ya. Bagaimana kalau seandainya apa yang sudah menjadi komitmen negara, komitmen bangsa yang punya NIK, udahlah itu jadi sarana administrasi. Karena kan NPWP itu kan pada dasarnya adalah sarana administrasi wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke. Nah, itu jadi dari sisi administrasi kita coba mudahkan. Tidak ada lagi nanti dualisme, ini pajak, ini NIK, ini NPWP. Jadi udahlah pokoknya mah one for all for one. Jadi dari sisi administrasi itu lebih mudah. Pajak pun jadi tidak menakutkan NPWP. Karena apa? NIK itu dipakai di mana-mana. Jadi dengan punya NIK juga itu menjadi kepribadian bangsa. Ya, jadi selain mudah, bisa diterima di mana-mana, dan pasti juga aware. Karena NIK itu dipakai di mana-mana. Ya, udah murah, komplain cost rendah, NIK juga, NPWP jadi ikut-ikutan beken. Iya. Ya, bukan beken bekas kenek loh, beken, beken terkenal gitu ya. Nah, terus itu satu. Kemudian yang terkait dengan data tadi, dulu apa yang namanya data itu kan pajak itu kerjanya dengan data. Ada SPT, kemudian dikawinkan dengan data pihak ketiga, kita uji cocok apa enggak kan gitu ya. Dia patuh apa enggak gitu. Nah, kalau dengan datanya itu nggak nyambung satu sama lain, misalkan data pajak pakai NPWP, data yang lain pakai NIK, data yang lain lagi data imigrasi pakai paspor, data itu nggak nyambung. Nah kebetulan ada kebijakan nih dari pemerintah, sudah sadar nih semua tuh bahwa identitas yang digunakan untuk seluruh instansi pemerintah, baik untuk bertransaksi ekonomi maupun ekonomi, dan berinteraksi dengan pemerintah maupun dengan institusi yang lain menggunakan NIK. Nah ini peluang sebetulnya buat kita, supaya apa? Supaya nanti datanya itu dapat jadi satu. Pada saat kita mengumpulkan data, kita dapat NIK, ID-nya sama, sudah. Dan tidak perlu lagi ada effort, baik dari instansi yang lain maupun dengan di kita. Jadi udah nyambung nih datanya. Sehingga data itu mau dari manapun akan melekat kepada satu NIK. Nah, jadi apa? Lebih memudahkan dari sisi pengawasan. Bukan pengawasan aja, hak pemenuhan kewajiban dan hak perpajakan juga. Karena udah nggak pusing lagi menyimpan satu NIK, satu NPWP, satu apa. Jadi mudah gitu ya. Pengawasan lebih besar dan ini satu. Bahwa nanti lebih adil. Kenapa? Karena seluruh masyarakat Indonesia itu sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Cuma yang membedakan apakah dia sudah menjadi subjek pajak, yang membedakan dia sudah menjadi wajib pajak atau tidak karena belum punya objek pajak. Nah, jadi kalau dulu konsepnya adalah positive list, kalau sekarang negative list nih. Jadi kita lebih tax base-nya lebih gede. Kalau tax base-nya lebih gede, ya pasti lebih mudah dan lebih fair yang penting. Jadi ada fungsi administrasi, ada fungsi pengawasan, kemudian ada fungsi ini satu lagi sebetulnya. Bahwa negara ini adalah negara kesatuan. Identitasnya satu lah gitu. Ya, jadi ini ada message juga bagus nih. Oh kita punya satu identitas, negara Indonesia, identitasnya apa? NIK. Dipakai untuk semua, termasuk pajak. Dan kebetulan pajak ini kan masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan bangsa. Jadi kalau NIK dipakai oleh pajak, ya sama-sama istilah mengamplitude. NIK-nya jadi di-awarein, pajaknya juga, NPWP-nya jadi di-awarein sama masyarakat. Nah, jadi everybody's happy gitu. Itu sih latar belakangnya. Ya, kalau sudah data bagus segala macam bagus ya pasti kepatuhan akan meningkat. Karena begini, masyarakat ataupun kita lah ya, kita ngomong gitu, tolong dong sebagai warga negara yang baik gitu kan, kita harus demi kemajuan bangsa, wah pokoknya idealis, betul ya. Tapi tanpa pengawasan, tanpa ada data, emang bakalan gitu lapor pajak dengan patuh? Belum tentu. Tetap harus ada pengawasan, harus ada data. Jadi compliance, voluntary compliance itu nggak bisa langsung tanpa ada counter dari data yang dibangun oleh NIK tadi. Jadi nanti pesannya adalah gini, kamu wajib pajak harus comply ya. Kenapa?
Karena DJP tahu, kamu tahu bahwa DJP tahu. DJP tahu bahwa kamu tahu DJP tahu. Kalau bahasa Sundanya mah, taxpayer know that we know. We know that taxpayer know that we know. Baru setelah gitu, oh iya, mau apa lo? Ini nowhere to run, kamu datanya ada. Mau nggak mau dia akan comply. Kenapa? Kalau ada lagu tuh, kamu ketahuan. Asik. Lanjut Pak, satu album dulu. Ngapain? Jadi mau nggak mau compliance voluntary itu lama-lama dipaksa dulu dengan data. Setelah itu baru voluntary. Nah kalau sudah patuh pasti tax ratio naik. Udah gitu pada saat NIK udah masuk di mana-mana, ada fintech, ada apa, ada perkembangan teknologi, ada kolaborasi dan sebagainya. Karena sudah punya single national ID, wajib pajak pun jadi gampang. Mau masuk ke mana, mau masuk ke teknologi, ya udah single sign on aja. Mau nanti menggunakan fintech segala macam, pakai NIK aja. Nggak bisa lari tuh. Nah jadi ini benar-benar sangat strategis. Bukan hanya berubah nomor NPWP dari 15 ke 16, enggak. Tapi ada yang tadi. Ya. Nah mudah-mudahan sih ini adalah cikal bakal negara Indonesia satu, dan kepatuhan perpajakan bisa dicapai dengan voluntary walaupun dengan data. Nggak bisa lah pertama kali tanpa ada pengawasan, saya yakin. Nah pengawasan dengan data. Itu. Dan satu lagi arah reformasi ke depan itu, kalau saya boleh ngomong, kita ingin membangun namanya tax just happen. Tahu tax just? Bukan tax just happen ya. Tax just happen itu bahasa Sunda. Tax just happen itu apa? Bayar pajak itu ya gitu aja gitu. Streamline nih. Antar public service, itu udah bisa interoperability. Masyarakat itu udah dengan melakukan aktivitasnya sehari-hari, tiba-tiba sudah bisa melaporkan kewajibannya secara otomatis. Tax just happen, ya udah pajak gitu aja. Apa ciri-cirinya? Bahwa kita bisa berkolaborasi dengan beberapa public service. Orang bisa lapor pajak di perbankan. Bisa langsung pre-populated. Karena apa? Tadi datanya nyambung dengan NIK. Jadi orang nanti lapor pajak itu klik. Atau bahkan di-populated tidak yes atau tidak. Nah ini luar biasa. Itulah konsep tax just happen. Asal datanya valid. Nah itu kan ya, valid. Bukan valid. Palit orang Sunda itu palit itu ngagorolong sama apa namanya hanyut. Nah kalau data hanyut jangan dipakai ya. Nah jadi NIK ini akan membuat data jadi lebih valid, sederhana, dan pasti juga lebih fair. Dan searah dengan perkembangan teknologi dan searah dengan arah reformasi perpajakan, yaitu tax just happen. Jadi spirit dari perubahan ini selalu tentang memberikan kemudahan bagi wajib pajak, bagi stakeholders. Memberikan kemudahan wajib pajak, bukan hanya mudah, karena mudah itu harus diikuti dengan juga satu kewajiban. Kan gitu ya. Mudah untuk mereka jadi patuh sebetulnya. Bukan mudah, hanya mudah. Karena hanya mudah aja orang nggak bayar pajak jadi mudah. Ini loh, ya ingat. Jadi jangan pernah dikotomikan antara kemudahan dengan pembayar kewajiban. Jadi itu jadi satu tuh. Kemudahan kita melupakan pengawasan, salah juga. Kita ini menegakkan aturan perundang-undangan. Jadi kemudahan untuk mereka patuh. Ya, kemudahan untuk mereka patuh. Yes. Jangan sampai ada kesan mau bayar pajak aja susah. Mau bayar pajak harus bikin NPWP. Iya, ribet banget misalkan. Gitu ya? Iya, jadi sekarang data pajak dan data kependudukan dihijikeun. Tuh kan jadi keceplosan bahasa Sunda, Pak. Data pajak, data kependudukan, data semua institusi, jadi ngahiji. Bersatu. Gitu. Kenapa ketawa tuh Delvit? Suka keceplosan Pak kalau ngobrol sama Pak Iwan teh, suka berasa pulang ke Bandung. Udah lama sih nggak takut tiseureuh. Tiseureuh. Udah, sorry ya banyak. Punten pemirsa ya, ini saya suka rada begini kalau ketemu orang Bandung teh. Oke Pak, nah tadi perubahan dan inovasi tadi itu mendapat banyak sambutan positif, ya. Tapi tidak sedikit juga yang mengkritisi Pak. Ya, contohnya apa? Ya kita tahu banyak kebocoran data dari NIK.
Oke. Nah, keputusan yang diambil Direktorat Jenderal Pajak ini tentunya sudah disertai dengan risk mitigation ya Pak Oh, ya? pasti. Nah, sejauh apa tuh Pak antisipasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak? Pertama ya, kalau dengan NIK memang jadi kita benar-benar menggantungkan kepada data kependudukan. Ya. Nah, makanya kita harus berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil nih, atau Kemendagri, karena mereka yang punya data. Nah, masalah kebocoran kemarin sebetulnya bukan kesalahan dari Dukcapilnya. Ini mereka tidak bisa menjaga karena backdoor itu bisa masuk dari mana-mana. Satu itu. Kedua, ya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dengan Dukcapil sudah punya kerjasama yang istilahnya menjaga dari masing-masing sistem. Bahwa Dukcapil juga akan menjaga data kependudukan, kita pun akan menjaga data itu tidak akan lari ke pihak ketiga. Kan gitu ya. Tentu saja komitmen itu bukan hanya saja lip service. Kalau kata Bu Ewi, bengkel bibir gitu, bukan. Ya, bukan hanya lip service, tapi dengan action, dengan tindakan apa? Ya, pertama, satu pasti yang jelas adalah teknologi kita. Teknologi bagaimana anti hack, anti segala macam kita pakai. Kedua, kita bangun protokol. Siapa yang berhak melihat, gimana caranya mau masuk, kredensialnya seperti apa, kan gitu ya. Terus yang ketiga, tadi bahwa sudah ada protokol, sudah ada teknologi, awareness kita bangun. Karena kalau bicara security, ini ada 3, teknologi gimana, prosesnya oke enggak, tapi human resource-nya ini gimana, awareness. Nah, ini kita harus bangun sama-sama. Nah, ini kebetulan di Direktorat Jenderal Pajak sih alhamdulillah kalau masalah security sejak tahun 2017 ya, sejak EOI pertama 2018. Nah, kita sudah di-assess. Jadi kita kan sudah entitled nih untuk mendapatkan data-data AIOI. Nah, nggak mudah tuh dapat itu karena di-assess sama OECD bahwa kalau sistem IT kita dari secara security lemah itu nggak dikasih. Nah, sejak 2017-2018 kita sudah dilakukan assessment sama OECD dan sudah disertifikasi melalui ISO 27001 tiap 2 tahun sekali. Nah, insya Allah ini dan alhamdulillah sampai sekarang kan IOI masuk kan ke kita. Artinya apa? Kita sudah dipercaya oleh dunia internasional bahwa sistem Direktorat Jenderal Pajak itu sistem yang secure. Walaupun kita upgrade terus nih. Nah, satu lagi sebetulnya saya ingin menghimbau juga nih baik semua pihak bahwa kalau bisa ini NIK itu tidak telanjang. Artinya gini. NIK itu harus dimasking. Karena NIK itu sesuatu yang berharga. Kalau NIK bisa dilihat di fotokopi, kalau sekarang kan orang tuh tidak menghargai NIK. Ya, udah pakai reader KTP elektronik di bank di fotokopi. Tetap. Nah, tetap ada pocong di atas atap katanya gitu kan. Kumaha Pak? Dulu acong sekarang tetap gitu kan. Nah, cik saya gagal move on itu. Padahal ini sudah digital. Tapi kelakuan kita masih dan kita nggak paham bahwa NIK itu sangat berharga. Apalagi nanti NIK udah bisa masuk perpajakan, udah bisa masuk. Sehingga apa? Nilai dari NIK itu kan jauh lebih tinggi. Nah, ini harus dijaga nih. Caranya gimana? Ya bisa pakai behaviornya pakai card reader atau pakai face recognition, tapi itu tidak telanjang. Nih teman-teman masyarakat tolong ya. NIK itu salah satu nanti kalau data Indonesia udah makin bagus, NIK itu akan menjadi common ID. Ini bahaya. Teman-teman tolong para pemirsa jangan sekali men-share NIK. Nah, saya juga ingin secara teknologi harusnya NIK itu di-masking dengan misalkan nomor kartu, kan gitu ya? Atau alamat email, atau dengan muka, wajah. Disebut dengan biometrik. Dilengkapi dengan itu supaya pada saat dipakai tidak bisa langsung digunakan untuk jual-perjualbelikan. Ini kan bahaya. Nah, ini akan coba kita tingkatkan terus lah berbarengan dengan Dukcapil. Bahkan setahu saya dari Dukcapil sedang mengembangkan digital ID based on NIK. Nah, di dalam mobile banking. Nah, ini luar biasa. Ya. Nah, jadi proses itu yang harus kita jalanin. Dan insya Allah kalau di sisi DJP dan mudah-mudahan juga dari sisi Dukcapil sudah punya kesepakatan bahwa kita akan jaga ini barang hebat gitu NIK ini. Ya, ibaratnya mah naon tah berlian gitu. Nice. Ya, berlian harus kita jaga jangan sampai pecah gitu. Pantun dulu tuh Pak NIK Pak. Oh, NIK pantun dulu ya. Kayak oh iya. Saya tuh dulu pacar saya namanya DP. Tapi saya nikahnya sama Ika. Bu Ika. Bu Ika.
Nah, kalau dulu namanya NPWP, nah kalau sekarang mah NPWP itu jadi NIK, cakep. Punten neng DP serang neng IK punten. Dicandak-candak namina lah. Oke. Tadi Bapak sebut-sebut ada Dukcapil nih Pak, seru banget. Tapi sebelum kita lanjut lagi keseruan obrolan Oke, kita, oke, siap. kita saksikan dulu video yang berikut ini. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, kembali lagi bersama Delvi dan Pak Iwan. Nah Pak, tadi kita lihat Pak, ternyata udah 19 juta data penduduk yang terintegrasi. Ya. Nah kalau kita bicara proses, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendala dalam proses tersebut? Gini, jadi pertama itu kan sebetulnya dulu kita pernah punya data NIK, tapi kan data NIK itu kan selalu diperbaiki itu. Nah, terus pada saat kita juga punya NPWP kan 19 juta itu kan NPWP-nya lama nih, NPWP lama gitu ya. Nah, pada saat kita menyandingkan ada NPWP yang NIK-nya tidak update. Kan gitu ya. Kemudian kita cek kok namanya Iwan, ada Iwan D, Iwan J. Jadi ini hanya masalah teknologi aja sebetulnya. Jadi kita sudah dikasih nih database, kita punya database. Kan langkah pertama untuk NIK jadi NPWP kita sandingkan dulu nih NPWP ini dengan NIK ini supaya nanti kewajiban perpajakan bisa kita embedded ke NIK yang baru. Betul ya? Nah ternyata memang di database kita pun belum terupdate semua NIK-nya. Gitu. Bahkan NPWP-nya pun kan kadang-kadang karena bicara proses pembentukan NPWP kan berbagai macam proses, masih ada data-data yang memang belum valid. Nah, dengan adanya proses matching itu sebetulnya sekaligus melakukan cleansing data. Nah, tetapi memang tidak akan 100%. Karena begini, data NIK punya NIK dan nama Iwan. Data NPWP punya NPWP, ya kan, namanya Iwan D. Iwan D sama Iwan J itu sama enggak? Kemudian alamat di kita dengan alamat di NIK beda. Nah, secara teknologi proses matchingnya itu kita bisa mau 100% akurat, mau 90%, mau 80%, 70%. Nah ini prosesnya dijalankan terus. Nah, sehingga semakin bertahap, karena datanya dua-duanya tidak setara nih kualitasnya. Dan gini, Indonesia itu masih belum punya, termasuk kita, standarisasi membuat nama. Standarisasi membuat alamat. Ada yang nulis jalan, gitulah proses registrasi kita kan. Ada yang JL. Nah kalau di luar negeri kan gampang, nickname dulu gitu ya. Betul ya? Betul. Last name baru name. Surname. Nah di kita kan mau ada last name, surname, ada last name, ada surip. Kan kacau gitu kan. Beda. Ada yang surname dulu, ada last name dulu. Iya. Sudah last name, last game. Lah. Kan kacau gitu kan. Benar. Nah ini, jadi memang kualitas data kita dibangun dari dulu lah. Istilahnya kultur yang memang belum terstandar. Tapi insya Allah dengan adanya pelan-pelan kerjasama kita dengan Dukcapil, ini akan terus diperbaharui dan bahkan di sistem registrasi kita di DJP Online, kalau memang nanti NIK-nya berbeda yang ada di database kita, wajib pajak sudah bisa langsung melakukan update sendiri NIK-nya. Oh. Ya, jadi nih teman-teman, sekarang DJP Online sudah bisa melakukan NIK. Jadi masukin NIK bisa langsung masuk. Kalau dulu kan NPWP. Yeah. Nah kalau ternyata NIK-nya belum bisa terbaca, masuk dulu pakai NPWP. Nanti masuk ada di registrasi, di update NIK, masukin NIK. Kalau ada data validasinya dari Dukcapil valid, itu keluar lagi langsung bisa menggunakan NIK sebagai login. Nah, gitu ya. Kalau nggak salah kita udah bikin lah. Pak Dirjen juga sudah istilahnya mensiarkan itu. Ya. Nah, jadi proses yang namanya data matching is not big deal. Itu hanya data biasa dan itu adalah proses yang biasa sampai nanti lama-lama data itu akan bagus dengan sendirinya. Gitu. Jadi usahanya adalah kita lakukan sosialisasi, kita lakukan cleansing data terus-menerus dan kita lakukan juga auto registrasi dari wajib pajak. Begitu. Keren. Jadi sekarang nih yang sambil nonton, kalau misalkan mau coba login
pakai NIK-nya boleh nih apa ya? Boleh. Nanti kalau Coba yang aja tes. kalau yang belum bisa masuk, coba dulu pakai NPWP-nya. Terus begitu bisa masuk, update NIK-nya, keluar, coba lagi pakai NIK. Bisa ya, Pak ya? Ya bisa, Betul. sangat bisa. Tapi sudah mendapatkan validasi dulu. Karena data kita ini dengan data Dukcapil terhubung, real time. Real time. Real time. Jadi pada saat kita masukin NIK, dicek. Ini valid apa valid? Nah, gorolong deh. Nah, kalau valid, oke. Kalau valid, hanyut. Gitu. Bisa. Gitu. Siap. Ya. Mantap banget, Pak. Nah, ngomongin hal yang baru nih, Pak. Selalu seru ya, Pak ya? Ya. Tapi kita tahan dulu ya, Pak ya. Karena udah ada rekan-rekan penyuluh yang mau menjawab Boleh. pertanyaan dari kawan pajak. Ya, Nah, kita masuk ke segmen penyuluh menjawab. Sudah ada rekan-rekan penyuluh dari Kanwil DJP Jabar 3. Langsung aja kepada Mbak Lala dan Mbak Fitria. Silahkan. Hai, halo. Terima kasih Studio 1 Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang kita ada di Bogor. Ya, tepatnya di Kanwil DJP Jawa Barat 3 bersama saya Fitria. Dan saya Lala Krisnalia dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Oke, Fit. Di Instagram kita, di DM ya, sudah banyak pertanyaan terkait dengan NIK atau nomor induk kependudukan menjadi NPWP, nomor pokok wajib pajak. Iya, sudah ada beberapa pertanyaan nih Mbak Lala. Mungkin kita bisa mulai ya bacain pertanyaan dari kawan pajak ya. Oke, Fit. Pertama itu kapan sebenarnya NIK sudah digunakan sebagai NPWP? Iya, banyak sekali tuh pertanyaan itu ya, Fit ya. Betul sekali. Jadi pemerintah sudah mulai memberlakukan NIK ini menjadi NPWP dan integrasi data itu sudah dilakukan sejak 14 Juli 2022. Jadi sejak 14 Juli 2022 ini NIK sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Dan aturannya juga sudah ada loh, Mbak Fitri ya. Yang aturan nomor PMK 112 tahun 2022. Ya, jadi momennya pas sekali ya Bu Lala ya dengan peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022 kemarin. Iya. Oke, Fit, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Fit. Oke, baik. Jadi katanya NPWP ini pasti menjadi syarat administrasi seperti buka rekening di bank, mengajukan pinjaman, lalu pengurusan paspor dan pengurusan administrasi lainnya. Nah, agar NIK ini bisa digunakan sebagai NPWP, bagaimana mekanismenya? Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu Lala ya, bagaimana wajib pajak yang sebelumnya sudah memiliki NPWP ini bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Jadi mekanismenya ya. Untuk informasi buat kawan pajak semuanya, wajib pajak yang sebelumnya sudah memiliki NPWP ini bisa langsung dapat menggunakan NIK sebagai NPWP-nya sepanjang datanya sudah valid. Artinya sudah padan nih datanya atau sudah sesuai dengan data Dukcapil. Lalu bagaimana dengan kawan pajak yang ternyata data NPWP-nya ini belum valid nih atau belum padan dengan data Dukcapil? Jangan khawatir kawan pajak bisa melakukan pemutakhiran data supaya datanya menjadi valid. Kita ada membuka beberapa cara nih supaya kawan pajak bisa melakukan pemutakhiran data. Nah, pertama ini cara yang paling mudah nih Bu Lala. Pertama melalui laman DJP online. Nah, wajib pajak pertama itu kita login dulu di laman DJP online melalui menggunakan NPWP dengan format 15 digit. Nah, setelah login, boleh kawan pajak klik profil, lalu kita perbarui data yang misalnya belum sesuai ataupun misalnya data NIK yang sebelumnya masih kosong, boleh kawan pajak isi dengan data NIK yang terbaru. Untuk cek validitasnya, kawan pajak lalu bisa klik tombol validasi data yang ada di halaman bawah profil wajib pajak. Apabila ternyata datanya sudah valid, maka kawan pajak secara otomatis nih bisa nih menggunakan NIK-nya sebagai NPWP. Boleh dibuktikan dengan cara kawan pajak bisa logout dulu aplikasi DJP online-nya, lalu login lagi menggunakan NIK dengan format yang 16 digit tersebut. Wah, lengkap sekali penjelasannya ya Mbak Fitri ya. Kayaknya ada lagi nih tadi pertanyaan. Oke, kita ketiga beralih ya. ke pertanyaan selanjutnya Ibu Lala ya. Nah, di sini bagaimana perlakuan bagi masyarakat yang baru ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Nah, apakah NIK-nya secara otomatis menjadi NPWP atau bagaimana nih Bu Lala? Nah iya, jadi terhadap
wajib pajak yang mengajukan permohonan NPWP sendiri ya atau yang diberikan NPWP secara jabatan. Ini catat tanggalnya nih Fit. Iya. Jadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Direktorat Jenderal Pajak itu yang pertama melakukan aktivasi NIK ya, nomor induk kependudukan, dan juga memberikan NPWP yang 15 digit. Oh, jadi NPWP tetap yang masih dapat lama. ya, dapat NPWP Iya. 15 digit ya. Itu untuk yang wajib pajak penduduk Indonesia ya. Nah, gimana dengan yang bukan penduduk? Yang bukan penduduk itu nanti akan diberikan NPWP yang 16 digit ya Mbak Fitri ya, yang baru. Iya. Termasuk juga nanti untuk WP badan ya, dan juga WP instansi pemerintah juga akan diberikan NPWP 16 digit Fit. Terus ada satu lagi Fit, NPWP cabang nih Ya, kita belum bahas betul, ya. betul. Nah untuk NPWP cabang itu nanti akan diberikan juga NPWP yang 15 digit dan nomor induk apa tadi? Tempat kegiatan usaha NITKU ya Mbak? NITKU ya. Oh, jadi begitu ya Mbak. Batas waktunya sampai 31 Desember 2023 ya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi nih Fit, ya. Oke, Kayaknya Mbak. ini pertanyaan terakhir nih Oke. ya. Misalnya ada kendala dalam penggunaan NPWP 16 digit. Nah, bagaimana caranya agar wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan juga pengurusan administrasi ke pihak lain? Oke Mbak Lala, nah DJP ini juga memberikan kemudahan nih kepada kawan pajak selama masa transisi peralihan penggunaan NIK menjadi NPWP ya. Jadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, kawan pajak apabila ingin peroleh layanan administrasi perpajakan yang disediakan oleh DJP ataupun oleh pihak lain yang belum bisa menggunakan NPWP format terbaru yang 16 digit, kawan pajak bisa loh menggunakan NPWP format yang lama yang 15 digit. Nah, gitu itu ya. batas waktunya tadi ya, sampai 31 Desember 2023. 23 ya? 23 Mbak Lala, iya. Nantinya setelah mulai 1 Januari 2024, wajib pajak ini harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan juga NPWP format 16 digit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan ataupun pemenuhan haknya. Jadi gitu Bu Lala. Oke, iya. Seru sekali ya perbincangan kita di segmen penyuluh menjawab ini. Iya. Terutama tentang NIK menjadi NPWP nih yang lagi viral sekarang ya, karena memang baru diumumkan dan aturannya juga baru diterbitkan seperti itu. Baik Mbak Fitri, kita akhiri segmen penyuluh menjawab ini. Kita kembalikan ke Studio 1 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Silakan Mbak. Semuanya ada, hanya dicermati. Ya, terima kasih Mbak Lala dan Mbak Fitri ya. Kita kembali lagi ke Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Pak, jadi bingung Pak mau nanya apa, udah semua dijelasin. Ya nggak apa-apa tuh, cari aja kalau belum dijelasin. Cari yang nggak jelas juga nggak apa-apa. Nggak jelas aja ya Pak. Biar nggak jelas. Ya terus gimana? Jadi kalau kita bicara tadi udah proses, udah latar belakang udah. Sekarang kita ngomongin masa depan Pak. Masa depan, oke. Sebenarnya kalau dari proses inovasi dan transformasi kita, reformasi kita yang terus menerus, overview pelayanan pajak di masa depan itu gambarannya seperti apa sih Pak? Oke, gini, pajak itu kan prinsipnya bukan hanya bicara kemudahan, tetapi bicara CRM, compliant base, risk base. Makanya nanti ke depan itu semua administrasi perpajakan akan di-lead yang namanya CRM, Compliant Risk Management. Nah, Compliant Risk Management itu akan memetakan wajib pajak mana yang kita berikan kemudahan karena dia comply, atau kita touch dengan sedikit sentuhan, dengan banyak sentuhan, atau dengan kekerasan. Kekerasan dalam arti kata audit lah ya, comprehensive audit. Nah, nanti sistem itu kan bisa melakukan lead seperti itu. Nah, walaupun untuk pelayanan standar, kita akan bangun konsep yang namanya tax just happen. Jadi, bagaimana yang tadi saya ceritakan tax just happen itu adalah bagaimana kita membantu wajib pajak, terutama yang beginner atau yang patuh, itu masuk ke dalam sistem perpajakan secara mudah dengan cost of compliance yang sangat mudah. Contoh misalkan,
Jadi kalau CRM itu akan menggabungkan CIP, Compliance Improvement Plan, gitu ya. Nah, dari situ ada yang namanya, kalau yang WP patuh, itu misalkan restitusi. Restitusi itu karena datanya sudah lengkap, kredensialnya sudah lengkap, kemudian juga dia sudah terhubung dengan kita, misalkan host to host, disepakati dan sebagainya. Udahlah, misalkan restitusi kita kasih aja. Kan gitu ya, itu satu. Berarti kemudahan pelayanan. Kemudian kita membangun yang namanya multi channel. Layanan perpajakan itu bukan hanya bisa diakses dari situs DJP, tapi juga bisa diakses dari situs institusi lainnya. Karena apa? Kita bisa berkolaborasi. Contohnya, situs kita bisa diakses oleh perbankan. Orang yang sudah tahu perbankan, yang biasa dengan perbankan, dia akan melihat website perbankan itu lebih enak dipandang. Nah, kita titip di situ. Sehingga wajib pajak itu bisa bekerja secara konvergen. Apa tuh konvergen? Contohnya gini lah. Dulu itu, kalau kita motret, kalau kita handphone sama kita scan harus bawa 3 biji. Bicara foto, bawa kamera, bawa handphone, bawa scanner. Sekarang itu bisa dilakukan di dalam satu telepon. Demikian pula layanan pajak. Baik untuk masyarakat maupun untuk pribadi. Jadi nanti masyarakat itu bisa melihat, misalkan di dalam situs perpajakan namanya taxpayer account, apa yang diketahui oleh pajak tentang dia. Itu satu, dia bisa lihat. Kemudian services, dia bisa dapat di mana saja. Ya kan, bisa di mobile, omnichannel, bisa di sana, bahkan kemungkinan bisa di pihak-pihak ketiga. Karena kita bangun sistem perpajak itu secara open. Nah, di situ kok jadi hebat? Nah, digital transformation itu cirinya adalah bagaimana sistem itu berkolaborasi dengan sistem yang lain. Dan demikian pula sistem pajak nanti ke depan. Jadi dalam sistem Kortek yang baru itu nanti sistem kita terbuka, bisa berkolaborasi, servis kita bisa kita titipkan di pihak ketiga. Nah, selain itu, kemampuan analytics dari sistem kita itu bisa mendrive ke arah customisasi layanan. Sehingga nanti layanan kepada wajib pajak itu akan lebih personal. Ya, kayak kalau di banking itu ada yang namanya prioritas bank. Dan itu bisa langsung dilakukan efisien. Nah, contoh yang paling gampang, saya pernah ke Australia belajar, mereka sudah advance. Ya. Jadi pada saat ada tunggakan, contoh nih ada tunggakan pajak, si orang pajak itu bisa tahu nih, si petugas itu bisa tahu, ini orang ini harus diapain berdasarkan behavior. Oh, ternyata kalau Pak Iwan mah ditelepon aja, dia sudah bayar pajak. Nggak usah dikirimin surat. Karena kalau dikirimin surat, Pak Iwan merasa terhina. Tahu tuh. Oh, kalau Pak Endang mah, misalkan cukup di push notification aja di handphonenya. Dia pasti bayar pajak. Oh, kalau Mbak Delvi mah, kayaknya harus disuratin. Nah, jadi berbeda tuh. Treatment. Karena kalau pada saat diingetin pakai handphone, nggak bisa cuek, agak bandel. Sampai ada yang harus didatengin. Masih bandel juga ada, ketahuan. Saya kasih tahu istri mudanya, nah baru dibayar. Kasih tahu siapa, Pak? Istri mudanya. Ketahuan lincah lagi. Nah, ini nanti bisa tahu tuh. Berdasarkan apa? Interaksi yang direkam oleh sistem. Ya kan? Nah, wajib pajak juga akan mudah, dia akan diingatkan terus. Aduh, saya lupa. Oh, dibayar. Aduh, saya lupa. Tapi caranya bisa macam-macam. Disitulah hebatnya analytics nanti. Kalau interaksi yang direkam gitu, database-nya dalam bentuk apa sih, Pak, biasanya? Ada dalam bentuk log, dalam bentuk interaksi, dan kita rekam semua. Jadi gini, sedikit cari bicara big data. Jadi kalau era dulu, sistem informasi itu menangkap namanya transaksi. Saya beli mie di Indomaret, di Tut gitu kan. Nah, yang direkam oleh sistem itu hanya pada saat saya bertransaksi. Nah, di dalam big data, yang direkam itu interaksi. Mulai saya bangun, kenapa saya bisa membeli mie kok di situ? Nah, sehingga apa?
Sehingga sistem tuh bisa memprediksi, oh Pak Iwan ternyata sebelum belanja mie itu, apa yang dia lihat? Oh Pak Iwan tuh hobinya buka handphone, Instagram. Yang dia lihat iklan mie terus. Setelah itu dicatat sama sistem, oh mie. Bangun tidur, ada iklan di TV, seret, mie lagi. Ya kan? Terus Pak Iwan tuh di rumahnya tuh banyak itu. Setiap buka pintu rumah makan ada yang namanya Indomaret misalkan ya, cap-cap itu. Jadi di dalam kepalanya Pak Iwan itu, Pak Iwan beli mie di situ itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena pola interaksinya diketahui. Nah, nanti sistem bisa seperti itu. Wow, keren. Ya, saya selalu buka situs pajak, ternyata PPN terus karena saya bermasalah di PPN. Nanti pada saat kita bisa tapi ini fitur advance-nya ya. Fitur nanti mungkin belum ke sana, tapi ini bisa kemampuannya. Saya peraturan perpajakan. Tiba-tiba kalau ada PPN, saya selalu buka PPN. Saya langsung di push notification, Pak ada peraturan PPN. Kenapa? Karena dari behavior saya, interaksi saya, itu PPN terus. Itu hebatnya nanti sih. Dan itu bisa kita lakukan. Ya. Apakah nanti Cortex belum? Cortex yang baru jadi belum, masih basicnya saja. Tetapi bisa dikembangkan ke arah sana. Karena di situ bukan butuh, kalau teknologi sih gampang. Tetapi kan butuh yang namanya orang. Butuh adanya pelatih. Jadi mesin learning itu bodoh lah sebetulnya mah. Tergantung bagaimana manusianya. Nah makanya nanti di Cortex yang baru, sumber daya manusia ini akan menjadi peranan yang sangat penting. Kenapa? Ibaratnya mobil Ferrari, kalau supirnya supir angkot, tabrakan Ferrari. Harus supir Ferrari gitu. Nah apakah kita langsung punya supir Ferrari? Enggak bisa, harus kita bangun. Sehingga apa? Nanti sistem ke depan itu memimpin, mengarahkan semua sumber daya DJP, termasuk manajemen sumber daya manusia, ke arah yang dibutuhkan. Teknologi full di situ. Sehingga apa? Wajib pajak itu merasa dikustomisasi. Dia tahu yang dimauin. Kita tahu yang dimauin dia. Berdasarkan behavior. Yang Badung. Ya di touch agak keras. Supaya apa? Supaya dia, oh iya patuh. Itu satu. Kemudian pelaporan. Pelaporan itu masuk ke dalam taxpayer account. Semua data masuk taxpayer account. Dan itu akan automated pre-populated. Jadi wajib pajak udah nggak pusing-pusing lagi nih. Di push, lapor SPT sudah terisi fieldnya, ya kan? Nanti tinggal dia setuju, enggak. Sekarang itu juga udah mulai gitu kan, Pak? Sudah mulai, tapi kan datanya belum banyak. Oh iya. Betul ya? Iya. Dengan ibu pot. Nah, nanti lebih bagus lagi. Bayangkan saya nanti kalau dia belanja mobil, set bayar tiba-tiba dari pajak. Selamat, terima kasih Anda sudah ini, jangan lupa bayar pajak nanti ya. Wah, kan keren banget. Jadi kayak ada CCTV gaib gitu di masyarakat itu. Iya. Itu impian saya ke depan tuh. Mantap. Bisa. Gak ada yang bisa. Saya udah melihat tuh yang di Australia itu. Bagaimana, Pak ini kenapa? Ini mah telepon aja. Kenapa? Kalau disuratin semua, sayang. Kita kan greening the tax system katanya. Kalau kita banyak kertas, wah malah jadi pencemaran lingkungan. Banyak. Nah dengan begitu, dengan telepon, dengan apa, kita juga ikut istilahnya ke dunia yang lebih hijau. Makanya mereka menyebutnya greening the tax system. Nah kita sudah mulai nih. Dengan pajak karbon, kan itu ya. Dengan e-filing, ya kita juga berpihak tuh ke situ. Jadi selain kita juga memudahkan, kemudian pengawasan juga lebih lengkap, kita pun ikut dalam program dunia yang namanya greening the tax system. Bagaimana kita mendukung program dunia untuk menjadikan dunia ini menjadi hijau. Konservasi alam dan sebagainya. Nah, kita menjadi bagian di situ. Jadi udahlah, insya Allah. Kemudian refund juga otomatis. Kan gitu. Gak usah lagi pusing-pusing sekarang. Kenapa? Karena datanya itu ada semua. Otomasi semua. Lebih banyak diotomasi. Minta pengurangan PPh pasal 25 yang dulu mah mungkin harus dilihat AER. Sekarang semuanya diotomasi. Gitu. Nah, kalau semua diotomasi, Pak, jadi karyawan pajak bisa berkurang loh. Enggak. Kenapa? Untuk membangun otomasi,
untuk mengeksplor lebih jauh, untuk memprediksi behavior wajib pajak, butuh orang-orang berkualitas. Jadi akan shifting nih orang pajak ini yang tadinya heavy di administrasi menjadi heavy di analytics dan di core. Untungnya buat apa? Buat DJP pasti tax compliance akan tinggi, tax ratio akan naik karena DJP dipenuhi dengan orang-orang yang punya high skill. Tapi untuk orang DJP juga enak karena dengan kompetensi yang seperti itu, tukinnya akan naik juga. Asik, penting itu. Nah, jadi sekarang itu sangat menjanjikan. Makanya orang yang resist to change itu karena tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya ikutlah sering-sering. Kenapa sih modernisasi? Kenapa? Why-nya kenapa? Supaya apa? Supaya kita ikut bareng-bareng dan benefitnya pasti ada. Ya, nah memang yang sulit itu kan berubah. Nah, tapi saya yakin kalau kita paham seperti itu, teknologi akan ke depan. Seperti apa? Ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan mengupgrade diri kita. Kalau kita tidak mengupgrade, pasti kita ditinggalkan. Jangan pernah menjadi orang yang dikasihani, ya kan? Jangan pernah kita punya masalah atau kita punya masalah itu kita berpikir sebagai victim. Jangan. Tapi kita harus menjadi orang yang survival. Apa? Kalau kita dengan modernisasi menjadi victim, kita akan menyalahkan modernisasi, kita akan menyalahkan pimpinan. Tapi kita lihat, kita ini adalah survivor. Kalau ada yang salah dengan saya, siapa? Saya harus upgrade diri saya sendiri. Ini saya teman-teman ya, DJP sedang reformasi perpajakan, ya dengan NIK, dengan segala macam. Ini benefitnya ambil. Caranya gimana? Cara ngambil benefit? Persiapkan diri kita sebaik mungkin. Karena kalau kita tidak berubah, perubahan akan mengubah kita. Tinggal kita mau jadi victim, kita mau jadi survivor. Itu sih. Kenapa melongnya begitu? Deg-degan Pak tadi. deg-degan. Banyak banget gitu yang diambilnya. Set. Benar. Gitu. Enggak. Nah Pak, kalau dari tadi kita ngomongin kesiapan di DJP-nya. Ya. Kalau kita ngomongin kesiapan masyarakat gimana Pak? Nih, DJP itu kan sebetulnya ngikutin masyarakat. Kita ini bereformasi kan, kita kan organisasi terbuka. Kan gitu ya. Jadi sebagian besar masyarakat sebetulnya menuntut DJP untuk berubah. Bukan DJP berubah karena harus mengubah masyarakat, kebalik sebetulnya. DJP itu public service. Kita begini karena memang tuntutan baik masyarakat dunia maupun internasional maupun masyarakat lokal atau regional. Nah, tetapi memang ada sebagian masyarakat yang masih melihat DJP ini ada apa nih berubah segala macam. Nah, mereka itu karena belum tahu benefitnya saja. Ya. Memang ya harusnya ini saya di pendapat pribadi bukan pendapat ini, bahwa orang bayar pajak itu seperti kita nih. Kalau Mbak Delvi ya dimintain duit sama preman, ikhlas nggak? Ikhlas Pak. Sama preman? Oh, ini berarti istrinya preman. Ikhlas Pak, kenapa? Karena saya istri preman gitu ya. Betul. Nama suami saya preman gitu, itu bukan. Nggak Sama apa, preman, nggak nggak ikhlas, ikhlas. iya. Kenapa? Ya karena nggak tahu buat apa dia. Nah. Merasa dipaksa juga kan? Yes, ya. Tapi kalau diminta sama kabogo, pacar, ibu atau apa, ikhlas nggak? Pasti. Ikhlas. Dan nggak usah minta, mereka masih mukanya muka minta aja, pasti dikasih. Betul dah? Iya. Kenapa? Karena ada, kok jadi saya yang ditanya ya Nggak Pak? apa-apa, itu kan interaksi ceritanya juga. Kenapa? Ya karena sayang. Sayang. Iya. Terus apa? Ya mau berkorban, rela, Terus rela. ingin memastikan Iya. mereka baik-baik saja, Oke. terpenuhi kebutuhannya. Oke, tapi kebutuhan Mbak Delvi terpenuhi nggak dengan mereka ke ibu? Pasti dong. Terpenuhi pasti. Ya, ada timbal balik. Iya. Demikian pula negara nih. Demikian pula masyarakat, saya yakin. Dia akan rela membayar pajak. Dia akan rela dimintain oleh pajak oleh negara. Kalau apa? Kalau penyaluran dari uang yang dia store itu kembali ke dirinya atau menjadi kemaslahatan orang-orang yang dicintai. Betul ya? Betul. Artinya pajak tidak bisa hanya mengumpulkan uang sendiri. Keberhasilan pajak itu juga akan harus diimbangi dengan keberhasilan spending dan kualitas ekonomi yang dikelola oleh pemerintah. Contoh, kalau kita bayar pajak, kok sekolah makin mahal, kok jalan banyak rusak, kok banyak
mohon maaf, kasus-kasus korupsi. Iya kan? Kok banyak yang membela yang bayar, bukan membela yang benar? Itu apa bedanya rakyat itu dengan negara itu hubungannya dengan preman kan? Ada nggak voluntary? Selain yang tadi saya cerita, bahwa kita harus tahu yang masyarakat tahu. Tapi secara psikologis, mereka nggak ikhlas. Nah, bagaimana caranya? Makanya saya harus melihat untuk mempersiapkan masyarakat punya prospek seperti itu, kita harus punya program bersama nih pemerintah. Bukan hanya pajak aja yang digenjot, tapi spending better. Program-program pemerintah yang benar-benar bisa masuk dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena reformasi pemerintah itu harus menghasilkan ultimate beneficial owner-nya adalah rakyat Indonesia. Kalau ultimate beneficial owner bukan rakyat Indonesia, pasti ada yang salah di kebijakan. Nah, sehingga apa? Nah, pembelajaran kepada masyarakat. Nah, masyarakat dipersiapkan oleh kita, diberikan tontonan-tontonan atau kalimat-kalimat dari pemerintah yang menyatakan bahwa memang kita ini kekasih Anda. Anda itu, kita tuh bukan preman. Anda punya orang yang kasih. Kenapa? Karena saya itu adalah Ibu Pertiwi. Nah, perlakuan Ibu Pertiwi pada anak Pertiwi ya harus baik. Walaupun namanya ibu itu harus ngawasin anaknya tadi. Namanya anak ada yang nakal. Ya, itu satu. Sehingga apa? Persepsi masyarakat akan berubah. Dari yang tadinya terpaksa menjadi cinta. Walaupun asalnya sih dipaksa. Tapi setelah dipaksa, bener juga ya. Anak saya sekolah kok jadi tambah murah. Kan gitu ya? Oh, kok jalan-jalan bagus. Saya rumah juga kebeli. Kesehatan, bagus banget nih BPJS. Saya sakit tinggal masuk rumah sakit aja. Gak usah berantem dulu. Betul nggak? Betul. Nah, kalau rakyat sudah bisa seperti itu, saya yakin masyarakat siapapun akan terima. Nah, sehingga apa? Makanya itu yang harus diberikan pembelajaran kepada masyarakat. Dipertontonkan, dipercontohkan. Terutama oleh para pejabat nih. Gak bisa DJP ngumpulin duit sendiri, percaya deh. Gak bisa. Karena bicara image, bicara kepatuhan, itu bicara image seluruh, bicara negara. Makanya dengan NIK ini, harapannya nanti kita juga bisa berkontribusi di misalkan penyaluran subsidi, misalkan orang yang di bawah PTKP itu bisa langsung refund saja ini ke depan kan itu ya. Karena data ini udah terintegrasi nih. Jadi DJP itu bukan lagi sebagai suartepit gitu. Kalau dulu Natal ingat tante suartepit atau malaikat apa Bu Devi? Malaikat Israel. Atau malaikat Malik gitu. Orang DJP datang, gila gua nih, cabut nyawa. Gitu, lihat orang DJP itu langsung aja enak dipandang. Karena persepsi yang ditanam gitu, iya kan? Iya. Ya walaupun ada orang DJP namanya Endang gitu, Iya. ada Endang, ada Endang itu nggak apa-apa. Maaf ya Pandang sama Bundang nih, saya nggak membahas Endang yang itu. Kalau Endang yang saya kenal Endang baik banget. Endang Enak yang dipandang, Endang, ya, Pak? Endang yang Endang, Endang yang enak Enak dipandang. dipandang, asik. Nah, bagaimana kita mengubah itu? Ya, nah sehingga apa? Sehingga wajib pajak itu menganggap kita adalah saudara, kekasih. Kekasih, sahabat, kekasih yang minta duit. Nggak apa-apa, tapi ikhlas. Karena duitnya ini dipakai dengan benar. Bu Menteri selalu bilang spending better. Tapi kalau rakyat dipertontonkan korupsi di mana, korupsi di wah itu melukai hati rakyat. Nah, kita benerin semua. Nah, saya yakin dengan pajak benar, dengan pajak transparan, perilaku korupsi akan lama-lama akan semakin menurun. Coba ini contohnya ya. Ini saya ngomong sedikit di luar konteks. Kalau seluruh transaksi kita tahu, ya kan, spendingnya berapa, Pandang ini, Bu Endang ini berapa, kemudian kita compare nih dengan SPT yang dia laporkan, dengan penghasilan yang punya. Ternyata spendingnya itu jauh lebih gede daripada penghasilan yang dia laporkan. Dari mana?
Patut dipertanyakan. Oh ada, saya tabungan. Tabungan kan ada di SPT. Mana sih Anda? Oh lupa, bayar kalau gitu. Tapi kan itu cuma sekali aja bisa ngeles. Berikutnya nggak bisa ngeles. Kenapa? Karena ketangkep tuh semua. Dengan instrumen, dengan tadi NIK, dengan data masuk ke kita. Sehingga pada saat orang mau spending mikir, aduh kalau ini duitnya hasil korupsi, nanti nggak cocok di profil saya. Nggak jadi dia spending. Naruh di bank ketahuan pakai AIOI gitu ya. Mau naruh di bank Swiss ngirim juga ke kita. Di Singapura ngirim juga. Akhirnya ditaruh di bantal. Ditaruh di bantal, mau di spending, ketahuan sama orang pajak. Akhirnya apa? Uang itu hanya nilai nominal. Nilai realnya udah nggak ada lagi. Buat apa saya punya duit, dibelanjain nggak bisa, disimpan nggak bisa. Diwariskan kena. Akhirnya apa? Niat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya akan nggak ada. Paham ya? Iya. Nah, makanya dengan NIK ini juga kita ikut membantu pemerintah untuk mencegah korupsi. Mencegah atau menurunkan tingkat korupsi. Supaya apa? Supaya nanti rakyat dipertontonkan dengan hal-hal yang baik. Sehingga masyarakat juga punya kesadaran, oh bagus nih. Alhamdulillah, saya juga ikhlas lah bayar pajak. Kenapa? Lah, anak saya bisa sekolah murah. Gitu ya. Kalau saya tua nanti, saya juga dipelihara sama pemerintah. Nggak worry lagi. Jadi dengan inovasi ini sebenarnya efeknya kemana-mana banget ya Pak ya, menjalar ke setiap aspek ya Pak ya. Betul. Nah, tadi kita udah cerita banyak tentang latar belakang, proses dan progres, juga tentang layanan perpajakan di masa depan. Tidak ketinggalan, tadi kita cerita banyak tentang manfaat NIK menjadi NPWP. Nah, sebagai closing statement nih Pak, boleh Bapak ceritakan Pak tentang harapan Bapak terkait kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat agar terus meningkat. Gini. Jadi kalau kita bicara kepatuhan, untuk meningkatkan kepatuhan kan pasti kan ya, tax ratio. Jadi kalau kepatuhan tuh pernah belajar ini nggak? Pernah belajar marketing mix. Marketing mix itu kan adalah 4P. Product, place, price, sama promotion. Nah, saya punya rumus juga nih untuk kepatuhan mix, compliance mix namanya. Jadi ada service excellence, ada assurance, ada law enforcement. Nah, kita lihat di mana NIK itu kepada compliance mix tadi. Untuk sisi services, udah pasti dengan adanya NIK, masyarakat tidak akan terbebani dengan beban administrasi yang cukup besar. Ya kan, harus daftar NPWP, berbeda antara NIK NPWP dengan layanan-layanan publik yang lain. Itu udah jauh satu. Kemudian yang kedua, DJP portalnya itu menjadi public service yang lain. Mudah melakukan akses. Bisa diakses dari portal manapun. Karena apa? Kredensialnya satu, NIK tadi. Kemudian dari sisi assurance yang tadi saya cerita, pasti masyarakat dengan service itu akan mudah. Ada customisasi service, ya kan gitu ya. Ada prediksi servisnya sesuai dengan selera masyarakat. Yang kedua, kalau dari sisi assurance pengawasan, dengan adanya data tadi saling terhubung, gitu kan ya, masyarakat juga istilahnya data itu bisa menceritakan tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat yang akan lupa kewajiban perpajakannya akan diingatkan oleh sistem perpajakan. Bapak, kenapa SPT Anda segini? Karena menurut data kami itu sekian. Kan gitu ya. Sehingga apa? Masyarakat itu menjadi comply itu karena dia kamu ketahuan. Betul ya? Otomatis di situ masyarakat juga akan merasa terawasi pakai CCTV gaib. Itu data tadi. Kalau sudah servis bagus, assurance bagus, mau kemana? Tapi masih ada yang bandel. Nah, yang bandel ini kita kasih contoh. Makanya penegakan hukum penting untuk deterrent effect. Makanya penegakan hukum itu sebetulnya untuk membuat efek jerak. Walaupun efek jerak itu pakai ultimum remedium di Undang-Undang HPP. Jadi dia bisa tidak dilakukan ini asal dia membayar lebih tinggi. Tapi kan ujung-ujungnya dia jerak. Gara-gara gini kok gue jadi bayar pajak lebih tinggi. Karena gini, kalau tidak kita contohkan yang bandel itu kita lakukan penegakan hukum, dia adalah penyakit
namanya manusia atau orang ya pasti smos. Atau smos. Susah melihat orang senang. Atau senang melihat orang susah. Itu penyakit hati dan ada di setiap manusia. Nggak bisa dihilangin itu mah. Kok saya udah patuh, kok diperiksa terus, kok gini, kok tetangga saya yang nggak patuh nggak diapa-apain. Nah, sehingga dengan NIK kita bisa tahu nih mana yang si bandel atau mana yang sudah comply. Nah, kalau 3 ini kita mainkan dengan baik, services, kemudian assurance dan law enforcement, kalau saya bilang itu sale. Jadi kalau istilahnya, kalau itu kan 4P marketing, kalau compliance bayangkan saya itu sale namanya, services, assurance, law enforcement, sale. Nah itu akan harmonis nih. Nah sehingga saya berpesan nih kepada wajib pajak. Kan tadi closing statement. Nah, hai para wajib pajak masyarakat gitu kan ya. Kita ini bangsa Indonesia ya. Dan kalau kita cinta Indonesia, kita bayar pajak. Karena pajak itu adalah salah satu non-military defense. Jadi kalau wajib pajak, masyarakat yang membayar pajak itu ikut dalam mempertahankan negara. Ya, itu satu. Syukurlah Anda kalau memang sudah punya niat begitu, itu alhamdulillah Anda sudah sadar. Tetapi Anda yang belum sadar, tolong ya, sekarang Direktorat Jenderal Pajak sudah bergabung dengan servis yang lain, NIK menjadi NPWP, data akan kita kumpulkan, dan you are nowhere to run. Jadi baik-baiklah lapor SPT, baik-baiklah bayar pajak. Kami dari Direktorat Pajak komit untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, baik dari sisi layanan, pengawasan maupun treatment atau law enforcement yang jauh lebih adil dan lebih terbuka. Assalamualaikum. Oke kawan pajak, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Iwan Juniardi, staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum tadi, berakhir pula episode podcast Cermati kali ini. Saksikan terus episode-episode selanjutnya yang pastinya gak kalah seru. Saya Delvi, pamit undur diri. Hanya dicermati. Bye! Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati.